Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis SMA bernama Roka yang sedang mempromosikan sebuah klub perancang game kepada semua murid di sana. Tapi ada yang tanpa sengaja mendorongnya, hingga semua kertas-kertas itu pun terjatuh. Tapi untung saja datanglah seorang pemuda tampan yang datang untuk membantunya bernama Kenji. Dan rupanya Kenji merupakan seorang ketua geng di sekolah tersebut. Di lain sisi nampaknya kita akan melihat Roka dan teman-teman klubnya yang sedang rapat untuk merekrut anggota-anggota baru. Kembali kepada Kenji, saat Kenji sedang ingin menuju ke kelas bersama teman-temannya, dia pun tak sengaja melihat sebuah ruangan yang sedang terbakar. Melihat hal itu, Kenji pun dengan sigap mencoba untuk menolong orang-orang yang ada di dalamnya. Yang ternyata orang-orang yang ada di dalamnya adalah Roka dan semua teman-temannya. Rupanya alasan hal itu bisa terjadi karena Roka dan teman-temannya memang sengaja untuk membakar semua kertas di dalam ruangan klub itu. Melihat hal itu, tentu saja Kenji pun dengan sigap mencoba untuk memadamkan api dengan secepatnya agar tidak menjalar ke tempat-tempat lainnya. Tapi anehnya, bukannya berterima kasih, mereka malah melumpuhkan Kenji dan kedua temannya. Dan rupanya alasan mereka melakukan semua ini karena mereka berniat untuk merekrut anggota baru ke dalam klub yang sedang mereka kembangkan, yaitu klub perancang game. Dan ketika melihat kalau Roka dan teman-temannya udah pada nggak beres semua, Kenji pun memutuskan untuk segera kabur dari mereka. Tapi rupanya mereka tak membiarkan Kenji untuk kabur begitu saja dan mencoba untuk mengejar Kenji dan menangkapnya lagi. Tapi setelah berlari cukup lama, Kenji pun berhasil melarikan diri dari kejaran mereka. Namun di sore hari ketika Kenji ingin pulang, dia tak sengaja bertemu dengan Roka yang secara tiba-tiba Roka malah menangkap Kenji dengan sangatlah cepat. Ketika Kenji tersadar kembali, Kenji rupanya sudah berada di klub milik Roka dan teman-temannya lagi. Nampaknya mereka sangat ingin untuk Kenji masuk ke dalam klub yang sedang mereka buat, dan karena Kenji sudah terpojok, dia pun terpaksa masuk ke dalam klub yang bernama klub perancang game itu. Keesokan harinya, Kenji pun menceritakan semua yang telah terjadi kepada kedua temannya. Namun karena mereka berdua tidak mengerti dengan situasi Kenji yang saat ini, mereka pun hanya bisa memberikan motivasi kepada Kenji untuk tabah melewati semuanya. Kemudian datang lagi seorang teman Kenji bernama Ataru. Rupanya setelah mengetahui kalau Kenji masuk ke dalam klub perancang game, Ataru pun mengatakan kalau Kenji harus berhati-hati kepada klub tersebut karena semua orang yang ada di dalam klub itu berisi dengan murid-murid yang pada aneh. Bahkan ketua OSIS mereka yaitu Chitose juga saat ini bergabung di dalam klub perancang game itu. Namun rupanya tanpa mereka sadari kalau saat ini mereka tuh sedang berbicara di dekat tempat khusus para gadis. Dan sialnya ketua OSIS yaitu Chitose juga sedang berada di sana. Mendengarkan semua cerita dari Ataru dan juga Kenji, Chitose pun menjadi marah dan mencoba untuk menyerang mereka menggunakan lemari besi sekolah. Tapi untung saja, Ataru dan Kenji dengan sigap menahan lemari tersebut. Namun sialnya, tanpa disengaja, Kenji dan juga Ataru tak sengaja terhempas ke dalam ruangan tersebut. Yang tentu saja keesokan harinya, Kenji dan juga Ataru pun dipanggil ke ruangan guru untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka. Namun saat Kenji sedang santai ketika waktu istirahat tiba, datanglah beberapa orang yang sambil memakai jubah dan juga topeng. Rupanya maksud kedatangan mereka untuk mengajak Kenji masuk ke dalam klub perancang game yang asli. Karena sebenarnya klub game yang dibuat oleh Roka dan semua teman-temannya adalah sebuah klub yang palsu. Karena klub pembuat game yang asli harusnya dipimpin oleh gadis bernama Takao ini. Mendengarkan hal itu, kepala Kenji menjadi sangat sakit dan ingin segera pulang saja. Namun saat ingin pulang, Kenji malah dihadang oleh mereka. Tapi siapa sangka karena Kenji merupakan seorang ketua geng di sekolah tersebut, Kenji pun mampu mengalahkan mereka dengan sangatlah mudah. Di esok hari, saat Kenji ingin masuk ke dalam klub perancang game yang dibuat oleh Roka, dia melihat Roka, Chitose dan juga seorang guru yang seperti sedang menghayal di sebuah dunia isekai. Melihat hal itu pun lantas membuat mood Kenji menjadi semakin jelek karena harus memiliki teman-teman klub yang di luar nalar semua. Kenji pun kemudian bertanya apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Chitose pun menjelaskan kalau mereka sedang melakukan adu elemen kekuatan yang mereka punyai. Namun tentu saja semua hal itu hanyalah sebuah imajinasi belaka dari mereka semua. Tapi saat ingin melakukan rapat untuk pertama kalinya dengan Kenji, Takao yang merupakan pemimpin dari klub perancang game yang asli kembali datang untuk merebut Kenji dari klub milik Roka.
Dia bahkan menyuruh Roka dan teman-temannya untuk segera membubarkan klub perancang game yang palsu. Melihat kalau Takao sangat tidak menyukai Roka, Kenji pun bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi di antara mereka berdua. Rupanya alasan Takao membenci Roka karena dulu ketika Roka dan Takao ini berada di klub perancang game yang sama, sialnya Roka malah memutuskan untuk keluar dan membuat klubnya sendiri. Dan semenjak itulah Takao menjadi sangat kecewa dengan Roka dan mulai tidak menyukai Roka. Kemudian supaya adil, Takao pun menantang klub Roka untuk melakukan sebuah pertandingan di mana klub yang akan menang akan menjadi klub perancang game yang resmi di sekolah tersebut dan yang kalah akan menghapus atau membubarkan klub itu. Dan oleh karena itu, Roka dan semua teman-temannya pun memikirkan sebuah permainan yang akan menjadi penentu untuk kedua klub tersebut. Dan setelah cukup lama memikirkannya, mereka pun sepakat untuk berlomba membuat sebuah game terbaik yang dapat menarik banyak pengunjung. Keesokan harinya, mereka pun mulai mempersiapkan hal yang ada. Singkatnya, di klub perancang game milik Takao, rupanya mereka telah membuat sebuah game komputer yang cukup hebat. Tentu saja hal itu lantas menarik cukup banyak pengunjung yang datang di klub mereka. Namun di lain sisi, siapa sangka rupanya klub milik Roka dan sekaligus tim dari Kenji itu sendiri membuat sebuah wahana permainan yang sangatlah besar. Tentu saja hal itu membuat ribuan pengunjung datang untuk mencobanya karena hal itu adalah gratis. Melihat hal itu, Takao pun tidak terima dan mengatakan kalau yang mereka buat bukanlah sebuah game melainkan sebuah permainan. Namun Roka berkata kalau arti sebenarnya dari game itu kan emang adalah permainan, yang artinya saat ini Takao pun harus mengakui kekalahannya dengan tim Roka dan tidak jadi untuk membubarkan tim perancang game milik Roka. Keesokan harinya, Kenji dan semua teman-teman klubnya pun berniat untuk membuat sebuah nama baru kepada klub perancang milik Roka. Karena saat ini mereka telah resmi menjadi klub perancang game yang baru. Dan setelah cukup lama memikirkan namanya, nama dari klub perancang game mereka saat ini adalah klub perancang game kedua. Tapi secara mengejutkan, Takao pun meminta maaf kepada Roka karena selama ini dia selalu menertawakan klub perancang game milik Roka. Tapi ketika Kenji dan kedua temannya ingin pulang, mereka tak sengaja bertemu dengan beberapa orang yang aneh yang menghalangi jalan mereka. Melihat hal itu, Kenji pun mencoba untuk menyuruh mereka pergi. Tapi ketika mendengarkan kata-kata Kenji, ketua dari geng aneh itu pun tiba-tiba menangkap Kenji dan kedua temannya. Di lain sisi, Ataru yang melihat hal itu kemudian dengan sigap memberitahu kejadian itu kepada Roka dan seluruh teman-teman klubnya. Mendengarkan kalau saat ini anggota mereka sedang ditangkap oleh geng lainnya, membuat mereka pun berniat untuk pergi menyelamatkan Kenji sekarang juga. Di lain sisi, nampaknya Kenji memang sedang ditahan oleh ketua dari geng tersebut di sebuah gudang terbengkalai. Bahkan kedua teman Kenji harus memiliki nasib yang sama dengan Kenji. Namun saat mereka ingin mengambil barang-barang yang ada di tas Kenji, mereka pun menemukan sebuah game papan milik klub Roka. Melihat game tersebut yang terlihat seru, ketua dari geng itu pun berniat untuk memainkannya. Tapi tak lama dari kejauhan, datanglah Roka dan semua teman-temannya yang datang untuk menyelamatkan Kenji. Singkatnya, pertarungan antara kedua geng pun dimulai. Namun karena Roka dan teman-temannya memiliki kekuatan yang unik, mereka pun bisa dengan mudah mengalahkan geng yang telah menangkap Kenji. Sungguh sangat di luar nalar. Setelah membebaskan Kenji dari sana, Chitose yang merupakan penemuh dari game di klub perancang game pun berniat untuk mengajak Kenji memainkan game tersebut. Namun karena Kenji tidak mengerti dengan sistem yang ada di game tersebut, membuat Kenji menjadi tidak mengerti. Tapi setelah diajarkan oleh Roka dan teman-teman lainnya, Kenji pun perlahan-lahan mulai mengerti dengan game tersebut. Namun karena selama ini Kenji selalu bermain bersama dengan klub perancang game itu, membuat dia menjadi topik pembicaraan di kelas mereka. Ditambah semua murid di sana kan mengira kalau mungkin saja saat ini Kenji telah menjalin hubungan yang lebih dalam dengan semua anggota perancang game tersebut karena mereka semua adalah cewek. Tak lama, Chitose dan Roka pun datang untuk mengajak Kenji makan siang bersama ketika waktu istirahat tiba. Melihat kalau salah satu gadis tercantik dan sekaligus ketua OSIS di sekolah mereka ingin makan dengan Kenji, membuat semua teman-teman kelas Kenji mulai mengira kalau mungkin saja kedua gadis tersebut adalah pacarnya Kenji. Mendengarkan hal itu, tentu saja membuat Kenji menjadi semakin kesal dengan semua ini. Kemudian saat Chitose ingin memberikan makanan miliknya kepada Kenji, Kenji malah tak sengaja menjatuhkannya ke lantai. Melihat hal itu, Chitose pun mengatakan kalau Kenji tidak boleh membuang makanan seperti itu dan harus menghargai sebuah makanan. Melihat Chitose yang menceramahinya, Kenji pun memutuskan untuk memakan makanan yang baru saja jatuh ke lantai tersebut.
Namun saat Kenji sudah memakannya, Chitose malah mengatakan kalau saat ini sudah jam istirahat, yang artinya sudah banyak orang yang telah lewat di lantai itu. Mengetahui hal itu, Kenji pun menjadi semakin kesal dengan tingkah Roka dan juga Chitose. Tapi saat ingin pulang dari sekolah, Takao pun datang untuk memberikan sebuah roti kepada Kenji karena Takao sadar kalau sedari siang Kenji belum makan siang akibat diganggu oleh Chitose. Bahkan sang guru yang melihat kalau Takao memberikan roti kepada Kenji pun mengatakan kalau mereka berdua haruslah menikmati masa muda. Di suatu hari, Roka pun datang kepada Kenji untuk meminta bantuan kepadanya karena saat ini ada seorang yang selalu mengikuti Roka. Dan benar saja, dari kejauhan datanglah seorang pemuda bernama Shio, seorang murid yang cukup tampan di sekolah mereka. Dan saat melihat Roka yang sedang mencoba kabur, Shio pun dengan sigap mencoba untuk mengejar Roka. Namun karena Roka ini selalu bersembunyi di belakang Kenji, Shio pun bertanya kepada Kenji bahwa sudah berapa lama Kenji dan Roka ini saling berkenalan. Kenji pun menjawab kalau mereka baru sebulan berkenalan. Kemudian Shio pun mengatakan kalau alasan dia mengejar Roka adalah karena Shio berniat untuk meminta kantung yang baru kepada Roka. Karena saat ini, kantung yang Roka berikan beberapa bulan yang lalu telah rusak akibat sering dipakai oleh Shio. Sungguh di luar nalar. Mendengarkan hal aneh itu, Kenji pun menjadi semakin heran dengan semua murid yang ada di sekolah ini karena hampir semuanya memiliki sebuah keanehan. Kemudian saat mereka sedang rapat di klub perancang game, rupanya Kenji telah melupakan sesuatu, yaitu kantung Roka yang sudah Roka berikan kepadanya beberapa waktu yang lalu. Mengetahui kalau kantungnya telah hilang, Roka pun mengatakan kalau untuk mendapatkan kantung baru miliknya, maka mereka harus memperebutkan kantung tersebut melalui sebuah lomba yang akan dibuat oleh Roka nanti. Dan benar saja, hanya untuk mendapatkan sebuah kantung dari Roka yang imut ini, mereka pun membuat sebuah lomba gulat untuk memperebutkan kantung tersebut. Singkatnya, keesokan harinya, lomba memperebutkan kantung pun dimulai dan diikuti oleh hampir semua murid di sana, di mana mereka harus saling mendorong untuk mendapatkannya, dan jika ada yang jatuh hingga melewati garis yang telah ditentukan, maka dia harus kalah dan menyingkir dari sana. Tapi sebuah masalah kembali muncul, di mana karena Takao memiliki melon yang sangat besar, dia pun menjadi cukup kesulitan untuk memakai jaketnya. Singkat cerita, semua murid di sana pun dengan penuh semangat, mereka pun bertarung dengan sangat sengit untuk saling menjatuhkan dari garis tersebut. Tapi siapa sangka, Kenji pun harus tumbang karena tak sengaja terkena serpihan yang terbang akibat ketatnya melon Takao. Namun saat Kenji kembali sadar, rupanya Kenji belum kalah dari pertandingan tersebut karena mereka menganggap kalau semua yang telah terjadi kepada Kenji adalah sebuah ketidaksengajaan oleh Kenji. Dan oleh karena itu, mereka pun berniat untuk kembali memasukkan Kenji ke dalam lomba lagi supaya adil. Dan saat ini, Kenji bahkan telah masuk ke babak semifinal untuk memperebutkan sebuah kantong milik Roka saja. Dan rupanya saat ini pertandingan sudah dimulai, di mana Kenji akan melakukan lomba gulat jari dengan Shio yang sudah berada di depannya. Di lain sisi, nampaknya Roka sedang berusaha untuk mengalahkan Takao agar tidak bisa lanjut ke babak selanjutnya. Rupanya, Roka yang merupakan pemilik dari hadiah kantung itu pun memutuskan untuk turun tangan demi menghalangi Takao. Dan setelah pertarungan berjalan dengan sangat sengit, akhirnya pemenang dari lomba tersebut pun sudah ditentukan, yaitu Roka dan juga Kenji, yang telah berhasil mengalahkan setiap orang yang ada di sana, yang artinya saat ini, Kenji dan Roka harus saling bertarung di final untuk memenangkan lomba tersebut. Dan lomba yang akan mereka mainkan adalah lomba untuk mematahkan sumpit di dalam gelas, yang tentu saja karena Kenji adalah seorang cowok, Kenji pun bisa dengan mudah mematahkan sumpit yang ada di dalam gelas. Pada akhirnya, sebagai seorang pemenang, semua orang di sana pun bersorak kepada Kenji karena telah menjadi juara di lomba milik Roka. Bahkan Roka pun sampai menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahannya dengan Kenji. Tapi keesokan harinya, Kenji dan Takao malah dipanggil ke ruang guru, yang ternyata alasan mereka dipanggil karena kejadian sewaktu lomba kemarin, yaitu melon Takao yang meledak dan membuat Kenji pingsan. Mendengarkan hal itu, Takao pun meminta maaf kepada mereka semua akibat melonnya yang terlalu besar di sekolah tersebut, dan bahkan tidak wajar untuk seorang anak SMA biasa. Namun alasan sebenarnya mereka memanggil Takao dan Kenji adalah karena mereka ingin meminta pendapat kepada Takao tentang baju olahraga yang telah mereka buat karena kurang kuat.
Setelah dari ruang guru, Takao pun meminta maaf kepada Kenji karena sudah membuat Kenji masuk kembali ke dalam ruang guru lagi. Dan oleh karena itu, Takao pun berniat untuk mentraktir Kenji di keesokan harinya. Mendengarkan hal itu, Kenji pun menjadi sangat senang karena untuk pertama kalinya ada cewek yang mau membelikan sesuatu kepadanya. Tapi ketika di esok hari, rupanya hal yang dipikirkan oleh Kenji tidak sesuai ekspektasi karena rupanya Takao malah mengajak Kenji untuk mampir ke sebuah toko game lebih dulu yang sedang merilis sebuah game baru. Takao kemudian menjelaskan kalau game yang satu ini adalah sebuah game yang cukup terkenal di kalangan para gamers, dan oleh karena itu mereka harus rela mengantri untuk mendapatkan series terbarunya. Tapi dari kejauhan rupanya Roka juga sedang berada di tempat tersebut untuk mengantri. Melihat Roka yang sedang menuju ke arah mereka, Takao pun menyuruh Kenji untuk memakai sebuah kostum agar Takao bisa bersembunyi dari Roka. Karena jika mereka ketahuan sedang bersama saat ini, maka tentu saja akan menjadi sebuah bahan pembicaraan ketika di sekolah nanti. Tapi setelah berhasil bersembunyi dari Roka, Takao malah mengatakan kalau saat ini dia sedang tidak enak badan dan ingin pulang saja. Rupanya alasan Takao pergi meninggalkan Kenji saat itu karena dia merasa kalau dirinya selalu menyusahkan Kenji. Namun dari kejauhan, Kenji pun kembali datang sambil membawakan series game terbaru kepada Takao. Kenji pun mengatakan alasan dia bisa mendapatkan game tersebut di mana karena semua orang di sana telah membantunya setelah melihat Takao yang pergi dari Kenji. Melihat perjuangan Kenji yang cukup keras, Takao pun akhirnya membalas kebaikan Kenji dengan membelikan Kenji sebuah es krim yang sangat nikmat. Namun sialnya, Takao baru sadar kalau saat ini mereka berdua sedang tidak membawa dompet. Namun beberapa hari kemudian ada seorang gadis yang datang di klub rancang game milik Roka, yang ternyata seorang gadis cantik tersebut adalah adik dari Kenji bernama Noe, dan alasan dia datang ke sana karena ingin membawa bekal makan siang kepada Kenji. Tapi ketika melihat semua anggota klub yang memiliki sifat aneh, membuat Noe yaitu adik Kenji menjadi sangat takut dengan mereka semua. Tak lama, datanglah Takao yang ingin juga bertemu dengan Kenji. Namun ketika Roka tak sengaja melihat sebuah gantungan HP Takao yang baru, dia pun mengatakan kalau gantungan itu hanya bisa didapatkan dengan melakukan antri di toko game beberapa hari yang lalu. Ditambah beberapa hari yang lalu juga, Roka pernah bertemu dengan Kenji yang sedang mengantri game di sana. Mendengarkan hal itu, Takao pun mengatakan kalau gantungan tersebut berasal dari seseorang yang tidak mereka kenali. Yang sebenarnya gantungan tersebut ia berasal dari perjuangan Kenji kemarin. Singkatnya, ketika melihat Noe yang ingin memberikan makan siang kepada Kenji, Takao pun menyarankan kepada Noe untuk menitipkan bekal itu kepada dirinya agar Takao bisa mengantarnya kepada Kenji. Namun karena Noe ini belum mengenal Takao dengan baik, dia pun menolak. Yang pada akhirnya mereka pun saling berebut kotak bekal milik Kenji, dan tanpa sengaja bekal itu pun terjatuh ke lantai. Di lain sisi nampaknya Kenji sudah mulai kesal dengan adiknya Noe yang telah membawakan bekal makan siangnya. Tapi secara mengejutkan, datanglah Roka, Takao dan juga Noe yang memberikan Kenji sebuah bekal makan siang yang baru, yang ternyata bekal makan siang tersebut adalah bekal makan siang milik Roka. Namun beberapa saat kemudian, saat Kenji ingin pergi di klub perancang game, datanglah seorang gadis yang secara tiba-tiba menangkap Kenji tanpa alasan yang jelas. Di lain sisi nampaknya ada seseorang yang telah memberitahu kepada Chitose kalau saat ini Kenji sedang ditahan oleh mereka. Dan ketika melihat namanya, ternyata orang yang telah menahan Kenji adalah seorang gadis bernama Tama, yaitu mantan ketua OSIS sekaligus senior kelas 3 yang ada di kelas mereka. Mengetahui kalau rekannya sedang ditahan di sana, Roka pun menyuruh semua teman-temannya untuk bersatu demi menyelamatkan Kenji. Di lain sisi tak lama, semua teman-teman Kenji pun datang untuk menyelamatkannya. Namun sialnya, mereka pun dihadang oleh salah satu rekan dari Tama, dan dengan menggunakan sebuah robot yang aneh, dia pun mencoba untuk menghentikan Roka dan teman-temannya. Namun karena memiliki otak yang jenius, Roka dan semua teman-temannya pun melewati sebuah celah agar bisa pergi tanpa harus mengalahkan robot tersebut. Tapi sialnya, karena Takao memiliki melon yang sangat besar, membuat Takao menjadi kesulitan untuk melewatinya. Namun saat Takao melihat gantungan kunci yang diberikan oleh Kenji terjatuh ke lantai, Takao pun dengan refleks menahan robot tersebut dan berhasil mengalahkannya. Singkatnya, setelah berhasil melewati robot itu, mereka pun segera menuju ke ruangan kelas 3 untuk pergi menyelamatkan Kenji. Melihat Roka dan teman-temannya yang sudah datang, Tama pun mengatakan kalau alasan dia melakukan semua ini karena dia berniat untuk membubarkan kedua klub dari Takao dan juga Roka. Mendengarkan hal itu, tentu saja membuat Roka dan Takao menjadi kesal kepadanya. Tapi Tama kemudian mengajak Roka untuk melakukan sebuah pertandingan lagi, di mana jika Tama menang, maka Roka harus membubarkan klub perancang game miliknya saat itu juga.
Dan singkatnya, untuk melakukan pertandingan itu, mereka pun harus memilih 4 orang dari setiap klub. Singkatnya, pertarungan antara murid kelas 2 dan 3 pun akan segera dimulai. Namun karena Tama merupakan murid kelas 3, membuat Roka menjadi kesulitan untuk mengalahkannya. Ditambah, Roka malah secara tiba-tiba merasa tidak enak badan. Melihat hal itu, Kenji pun dengan sigap membawa kabur Roka dan mencoba untuk membawanya ke ruangan UKS. Tapi siapa sangka, si Tama malah kembali datang untuk menghalang mereka. Tapi untung saja dengan bantuan semua teman-temannya, Kenji pun berhasil dengan sigap mengalahkan si Tama dan berhasil membuat rambut Tama menjadi terurai. Dan siapa sangka kalau rambut Tama yang terurai membuat Tama menjadi semakin lebih cantik. Defrag adalah sebuah anime komedi yang memiliki cerita yang sangat cukup lucu, menceritakan seorang pemuda bernama Kenji yang merupakan ketua geng di sekolah mereka, hingga di suatu ketika Kenji ini malah bertemu dengan sebuah tim klub perancang game yang sangat aneh. Jadi mungkin segitu aja alur cerita dari anime Defrag, dan jika kalian suka dengan alur anime seperti ini dan alur cerita anime seperti ini, silahkan like dan subscribe di bawah biar gue semangat buat upload anime setiap harinya. So sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Gigi Nachu. See you on the next video guys.